Kembali Tuhan menyapa kami dengan kebenaran firman. Tolong kami ya Tuhan, bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat Paskah. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk sama-sama kita merayakan Paskah malam hari ini. Saya menyapa Pak Pendeta Daniel dan juga seluruh jemaat. Dan memang Natal sangat meriah, apalagi dekat dengan akhir tahun, banyak sale, sampai-sampai Paskah seolah-olah lebih tenggelam di dalam kemeriahan Natal. Tetapi dengan Paskah kita menyadari sebuah kutipan berkata, Easter proves that Christmas was real. Bahwa Paskah itu membuktikan bahwa Natal itu sungguh-sungguh benar. Karena Yesus yang lahir waktu kita peringati di Natal, dialah Yesus yang juga mati dan bangkit. Paskah menjadi bagian penting dalam perayaan Kristiani. Semua pendiri agama punya hari kelahiran. Semua pendiri agama punya hari kematian, tetapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan. Dan ini yang membedakan iman kita dari semua kepercayaan lainnya. Saya mengutip kalimat yang disampaikan berikut ini. Yesus bangkit menjadi pengharapan terbesar bagi kita. Juga membuat kita berbeda dengan semua agama lain. Pendiri-pendiri agama lain masih berada di dalam kubur. Kuburnya disakralkan, dijadikan museum yang terbesar, tapi kuburannya masih berisi. Karena kubur mereka masih terisi, maka pengikutnya hidup di dalam kekosongan. Tetapi Yesus, karena kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikutnya terisi. Karena dia sudah keluar dari kubur, hingga dia bisa berada di dalam hati kita. Puji Tuhan. Demikian kutipan dari Bapak Pendeta Stephen Tong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita ingin melihat sama-sama apa yang Kristus bawa bagi hidup kita ketika dia bangkit dan menang itu. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita memperhatikan bagian ini, 1 Yohanes pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu, bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis.
Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab, yang berbahagialah adalah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, menerapkan dalam kehidupan kita, dan juga membagikannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi gambaran yang menarik yang disampaikan Rasul Yohanes di dalam bagian ini, sebenarnya juga seirama dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus sebenarnya ketika kita membaca kitab Roma. Secara khusus dalam Roma pasal yang ke-8. Mau menyatakan bahwa setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang mengalami keselamatan. Dan seiring dengan keselamatan itu kita juga memperoleh identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Itulah yang kita baca tadi di dalam ayat pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, dan inilah kasih yang menyelamatkan sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kutipan yang saya senang ketika berbicara tentang kekristenan. Kutipan itu menyatakan demikian: Christianity isn't a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama, tetapi kekristenan adalah relasi dengan Allah melalui Kristus Yesus. Jadi kalau kita perhatikan, kekristenan bukan sekadar kumpulan pengajaran, walaupun di dalamnya ada ajaran-ajaran. Kekristenan bukan sekadar ritual, walaupun di dalam kekristenan ada ritual. Tetapi lebih dalam dari itu, kekristenan adalah relasi yang hidup dengan Allah melalui Kristus Yesus. Karena itu, siapa Yesus bagi kita itu sangat penting. Ini generasi GPS, Bapak Ibu ya. Posisi katanya sangat penting, bisa ketahuan ada di mana. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita ada di dalam Kristus, ataukah kita masih ada di dalam dosa? Dan inilah yang disampaikan ketika kita membaca baik di kitab Roma yang Paulus sampaikan, maupun di dalam kitab 1 Yohanes dalam surat ini. Bahwa apa yang kita terima dari Allah itu adalah anugerahnya. Keselamatan di dalam kekristenan bukanlah apa yang kita lakukan bagi Tuhan, tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Ingat, Yesus juru selamatnya, bukan kita. Kalau kita juru selamatnya, ya apa yang kita lakukan supaya kita selamat. Tetapi keselamatan bukan apa yang kita lakukan bagi Allah, tetapi apa yang Allah lakukan di dalam Kristus bagi kita. Dan karena itu kita mengatakan karya keselamatan itu adalah anugerah Allah semata-mata, bukan karena perbuatan baik kita. Apa yang dinyatakan di dalam karya anugerahnya? Bahwa Kristus mati bagi kita. Dan dia bukan cuma pura-pura mati. Bapak, Ibu, Saudara, tadi kita sudah ikuti narasi tentang Yesus, termasuk kematiannya, penderitaan yang dia alami sebelumnya, dan Yesus sungguh-sungguh mati. Dan karena dia sungguh-sungguh mati, jangan lupa, dia juga benar-benar bangkit. Kalimat yang malaikat sampaikan kepada mereka yang datang mencari Yesus, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit.
ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Menarik untuk memperhatikan kalimat dari malaikat ini. Kalau Bapak Ibu masih ingat, salah satu yang menjadi pergumulan di dalam gereja adalah apakah Yesus sungguh-sungguh bangkit. Karena itu ada yang mengatakan, oh, perempuan-perempuan itu datang ke kubur yang salah. Katanya perempuan seringkali GPS-nya nggak nyala gitu ya. Jadi makanya tersesat. Jadi pantas aja waktu mereka datang kuburnya kosong karena perempuan-perempuan ini datang ke kubur yang salah. Ada spekulasi seperti itu dengan teori salah kubur. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan apa yang malaikat ini katakan dan melihat catatan kitab Injil bahwa perempuan-perempuan yang melihat mayat Yesus dibaringkan, mereka juga yang melihat bahwa batu besar digulingkan menutupi pintu itu, mereka perempuan yang sama yang datang pada Minggu Paskah. Jadi tidak mungkin salah kubur. Dan kalimat malaikat ini bagi saya menarik untuk kita pahami. Dia mengatakan jangan takut kamu mencari Yesus. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Yesus itu nama umum di Palestina pada masa itu. Jadi bukan cuma Yesus yang namanya Yesus. Kan nama Yesus, Yeshua, Yosua itu sama akar kata dari Allah menyelamatkan. Dan siapakah Yesus yang kuburnya kosong ini? Jelas malaikat berkata Yesus orang Nazaret. Jadi dipastikan ini bukan Yesus orang yang lain ya, orang yang Yerusalem misalnya atau orang yang dari daerah lain. Ini Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Jelas ini bukan Yesus yang matinya karena sakit, karena tua ya. Bukan, yang disalibkan. Jadi kalimat malaikat ini justru bagi kita memastikan bahwa ini bukan kubur yang salah yang didatangi oleh perempuan-perempuan itu. Kamu mencari Yesus? Yesus yang orang Nazaret? Yesus yang matinya disalibkan? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Bapak Ibu Saudara, inilah kepastian iman kita bahwa Kristus sungguh bangkit. Karena itu, kalau kita melihat tentang Jumat Agung, jangan lupa, Jumat Agung itu menjadi agung hanya karena ada Minggu Paskah. Salib itu punya arti justru karena ada kebangkitan. Jangan lupa lagi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya Yesus satu-satunya orang yang disalib. Ada banyak orang yang disalib juga di abad pertama, di masa itu. Karena inilah hukuman yang dijatuhkan pemerintah Romawi. Tetapi kenapa salib Yesus sungguh berbeda dengan semua yang lain? Karena Yesus yang disalib itu, dia juga bangkit pada Minggu Paskah. Karena itu tanpa kebangkitan, salib tidak ada artinya. Jumat Agung tidak pernah jadi agung kalau tidak ada Minggu Paskah. Kalau tidak ada Minggu Paskah, maka itu Jumat mungkin yang paling sial sepanjang sejarah. Karena ada orang yang mati dan tidak bangkit. Tetapi karena dia bangkit, menyatakan bahwa apa yang dia kerjakan, korban penebusan Kristus diterima oleh Allah. Dan inilah menjadi dasar keyakinan gereja Tuhan. Dia sungguh bangkit memberikan kepastian kepada kita. Karena itu perhatikan, di dalam Injil Yohanes, Rasul Yohanes mengatakan kalimat ini. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, tentu kalau kita mengerti konteksnya, ini yang pastinya menerima Yesus yang mati dan bangkit. Bagi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan tadi saya katakan dalam kitab Roma juga, dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi ini menarik untuk memperhatikan betapa luar biasanya karya Kristus yang mati dan bangkit yang menang itu menjadikan kita yang adalah sebelumnya musuh-musuh Allah, seteru-seteru Allah, kita diperdamaikan dengan Dia, dan bahkan kita
sekarang disebut anak-anak Allah. Wah, ini satu identitas yang luar biasa, status yang baru. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian, mari merayakan Paskah dengan mengingat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tapi jangan lupa, jangan cuma senang disebut anak Allah, tapi ternyata kelakuannya tidak mirip anak Allah, ya. Itulah yang harusnya kita renungkan malam hari ini. Ketika Kristus yang bangkit dan menang itu membawa kita menjadi anaknya, bagaimana seharusnya hidup kita menyatakan hidup yang sesuai dengan anak Allah. Saya ingat waktu besuk teman melahirkan. Wah, di situ saya jadi ingat dan sadar Bapak Ibu ya, bahwa ternyata itu ya, orang tua itu paling bangga ya kalau anaknya mirip dia. Ya paling tidak itu yang saya lihat waktu teman saya melahirkan, kami besuk, ini anak pertama, lalu kemudian waktu kami datang pas bayinya baru selesai menyusu, lalu kemudian mamanya pamer sama kami ya, jadi kita datang, kita lihat bayinya, lalu mamanya bilang, Lex, lihat ya. Ini mamanya bilang, ini anakku Lex. Wah, ya Pak, ya teman saya bilang, iya gitu ya. Oh, dia bilang, coba kamu lihat Lex. Jidatnya kan jidatku ya. Hidungnya hidung bapaknya. Wah, tiba-tiba papanya ngomong, Mama, jidatnya yang jidat papa. Hidungnya hidung mama. Lalu mereka berdua di situ jadi berantem Bapak Ibu ya. Hidung jidat. Keduanya sedang mau mengatakan, ini anakku, mirip aku kan? Wah, waktu saya renungkan itu Bapak Ibu ya, namanya juga produk bersama ya. Jadi memang ada mirip sana, ada mirip sini, mirip keduanya. Tetapi di situ saya jadi sadar betapa bangganya orang tua ketika anaknya mirip dia. Ini anakku. Kadang-kadang kalau jalan sama anak, mungkin ke mall ya, ke mall Depok gitu, atau mungkin ke mana, Margo City, semua yang di Depok, ketemu misalnya dengan teman yang sudah lama tidak ketemu, waktu langsung lihat kita, wah, ini pasti anakmu lah, nggak usah tes DNA, ini mirip banget begitu ya. Bapak Ibu Saudara, itulah kebanggaan dari orang tua yang anaknya ya mirip dia. Dan saya pikir orang tua yang normal ingin anaknya mirip dia. Ya, pastinya begitu kan ya. Nggak ada dong, ada nggak Bapak Ibu yang bilang sama anaknya, oh papa bangga sekali nak, lihat hidungmu, makin mirip tante di seberang jalan. Wah, saya pikir nggak begitu. Sebagai orang tua, kita mau anak kita mirip seperti kita. Ketika kita bicara kita anak Allah, maka pertanyaannya, kita mirip Allah nggak ya? Jangan cuma senang, oh Yesus bangkit, saya anak Allah. Tapi pertanyaannya, mirip anak Allah nggak? Bagaimana kehidupan kita? Apakah menyatakan sungguh-sungguh Yesus yang bangkit itu juga ada di dalam diri kita dan kemudian menjadi hidup yang menyerupai Dia? Kadang-kadang kita nyanyi ya, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa? Kalau Tuhan lihat hidup kita, kira-kira Tuhan akan bicara, wah ini anakku, mirip kan? Atau jangan-jangan waktu Tuhan lihat hidup kita, Tuhan bilang ini siapa? Kamu anak siapa? Kok nggak mirip? Karena itu malam hari ini saya ingin mengajak kita dari teks yang kita baca, kita akan melihat 5 hal yang seharusnya menjadi ciri dari hidup kita kalau kita mengaku anak Allah, dan inilah yang Allah karyakan melalui karya putranya Yesus Kristus yang menjadikan kita dahulu musuh-musuh Allah, sekarang menjadi anak-anak Allah. Mari kita lihat 5 hal ini ya dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, saya mau menekankan tentang intimacy, hubungan yang dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya pikir banyak kalimat yang bisa digambarkan tentang hubungan. Anak-anak remaja sekarang suka nyanyi lagu tentang hubungan sesama teman, tapi lagunya jadinya, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Wah, kayaknya itu paling klop ya.
Lalu katanya seperti celana dengan baju. Ya oke lah, mentega roti intim juga. Deket mentega sama roti. Kamu kayak perangko sama surat misalnya. Tetapi Tuhan tidak memilih gambaran itu. Keintiman yang Tuhan pilih adalah gambaran saudara dan saya. Kita adalah anak-anaknya. Coba renungkan sebentar. Tuhan banyak berbicara kepada kita dalam bahasa keluarga ya. Saya senang kalau lihat sektor 1 ya. Semua ikut, anak-anak terlibat, orang tua, remaja, pemuda. Nah inilah sebenarnya gereja. Walaupun kita berbagai latar belakang, berbagai usia, tetapi kita semua adalah anak-anak Allah. Bukan berarti papa kita lebih dekat sama Tuhan karena umurnya lebih banyak. Kalau saya remaja, wah masih agak jauh dari Tuhan. Kita semua anak. Di dalam Tuhan, kita semua anak. Ini sebuah relasi yang dekat yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tidak ada dari kita yang namanya ponakannya Allah. Sepupu jauhnya Allah. Bukan, kita tuh anak. Bapak Ibu semua kita adalah anak-anak Allah. Kita bisa menghampiri Tuhan secara langsung tanpa perantara. Kita bisa datang berdoa kepada Tuhan dimanapun, kemanapun, karena Kristus telah menguduskan kita. Nah, jadi pertanyaannya apakah kita di dalam hidup sebagai anak Allah memang mencirikan dengan kehidupan yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, seperti layaknya seharusnya relasi anak dan orang tua. Kita punya akses, dan saya pikir this is a privilege. Ini adalah sebuah hak istimewa yang luar biasa. Saudara dan saya, kita disebut anak Allah. Saya tiap kali nyanyi lagu itu, nanti sebentar kita nyanyi lagu itu ya. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besarnya kasih Allah. Kita disebut anaknya. Puji Tuhan. Saya mengutip kalimat dari pendeta Timothy Keller yang berkata dalam satu kutipannya, "The only person who dares wake up a king at 3 a.m. for a glass of water is a child. And we have that kind of access." Bapak Ibu, kalaupun ada raja di dunia, siapa yang berani bangunin raja itu jam 3 subuh? Minta air dong, haus, ya anaknya ya. Jadi anak itu punya akses, papa. Anak itu nggak tahu dia raja ya, pokoknya papa haus. Siapa yang berani membangunkan raja jam 3 subuh? Hanyalah anak. Dan ingat, Bapak Ibu Saudara, kita adalah anak-anak Allah. Di sisi yang lain, waktu merenungkan ini pun, saya pikir kita bisa masuk lagi juga ke security ya. Keamanan, karena kita anak, saya percaya Tuhan senantiasa jaga dan melindungi anak-anaknya. Memang bukan berarti hidup tanpa pergumulan, hidup tanpa permasalahan. Apalagi kalau lihat pandemi, namanya anak Tuhan kena, yang bukan anak Tuhan kena, ya kita nggak bisa mengatakan perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang sekadar bebas dari masalah. Tetapi kenyataan yang indah di dalam pergumulan yang paling berat sekalipun, Tuhan hadir dan menyertai kita. Dia tidak sekalipun meninggalkan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu dalam pergumulan saat ini seperti apa. Mungkin masa-masa pandemi ini membuat kita merasa kok kayaknya Tuhan jahat sama kita. Apalagi ketika mungkin keluarga kita terkena penyakit. Virus COVID-19. Atau bahkan ada yang sampai kehilangan keluarga karena COVID-19. Mungkin kita bertanya, mana Tuhan? Kalau aku anakmu, aduh saya maunya hidup yang nyaman dong Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjanjikan hidup yang bebas masalah. Yang Tuhan janjikan adalah hidup yang di dalam masalah yang paling berat, saudara dan saya bisa tetap berserah, berharap kepadanya. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang marah sama Tuhan, mungkin ada yang lagi marah sama Tuhan, ada yang lagi kecewa sama Tuhan, ya kayak ngambek sama Bapak. Papa jahat, mama jahat. Ingatlah selalu, Dia Tuhan yang dekat dengan kita. Kembalilah kepadanya, berserulah kepadanya.
Ciri anak Tuhan, saudara dan saya punya kedekatan dengan Tuhan dan hubungan yang indah itu. Biarlah terus kita pelihara. Yang kedua kita bicara tentang assurance. Kalau tadi bicara intimacy, sekarang bicara assurance. Ada keyakinan yang teguh. Bapak Ibu Saudara, mari lihat ayat yang berikutnya. Di dalam ayat yang kedua, kalau kita perhatikan menarik sekali. Rasul Yohanes mengingatkan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita punya keyakinan, jaminan bahwa Dia akan datang dan Dia akan membawa kita dan kita akan menjadi seperti Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebenarnya keyakinan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Banyak hal dalam dunia yang diandalkan manusia. Tapi ketika COVID terjadi, saya pikir salah satu yang Tuhan mau ajarkan, di tengah begitu banyak hal yang begitu mengerikan dan menyedihkan, kembali kita diingatkan bahwa pengharapan satu-satunya hanya kepada Tuhan. Jadi di tengah-tengah kehidupan, apa yang Bapak Ibu Saudara yakini? Kalau kita lihat apa yang Alkitab janjikan kepada kita, maka perhatikan yang dijanjikan bukan hanya hal-hal di dalam hidup ini. Tetapi yang dijanjikan adalah hal-hal yang sifatnya kekal. Dan karena itu bagi saya, ini bisa menjadi pengharapan bagi kita. Kalau semua dalam hidup ini berakhir di dunia ini saja, selesai hidup kita. Tapi perhatikan, misalnya Rasul Petrus mengatakan di 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Perhatikan ayat ini. Lihat apa yang dibawa oleh kebangkitan Yesus. Ya, kita lagi bicara Paskah kan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Apa yang Yesus bawa? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini kehidupan yang seperti apa? Dijelaskan di ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Kalau begitu di mana semua ini? Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita adalah kepada kehidupan yang kekal, yang akan Tuhan berikan bagi semua yang percaya kepadanya. Itulah Yohanes 3:16 tadi. Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang tersimpan bagi kita di sorga, yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Saudara, siklus hidup manusia, lahir, hidup, mati. Itu siklus hidup manusia. Lahir, hidup, mati. Bayangkan kalau tidak ada kebangkitan, maka kita hanya berakhir di kematian. Lahir, hidup, mati. Tetapi karena Yesus bangkit, maka siklus hidup bukan hanya lahir, hidup, mati, tetapi bangkit. Dan kebangkitan itu memberikan pengharapan bagi kita. We have a living hope because we have a living Savior. Wah, ini jadi satu pengharapan. Kadang-kadang kita menyanyi, sebab Dia hidup, ada hari esok. Bapak Ibu, yang paling mengerikan di dunia adalah orang yang hidup tanpa pengharapan. Bagi saya yang paling mengerikan itu bukan penderitaan, tetapi orang yang tidak punya pengharapan. Karena orang yang punya pengharapan kadang-kadang masih rela menderita loh. Karena dia punya pengharapan nanti penderitaannya akan berakhir. Jadi yang paling mengerikan bukan hidup dengan penderitaan. Yang paling mengerikan hidup tanpa pengharapan. Ketika Bapak Ibu Saudara hanya melihat hidup sampai di dunia ini saja. Nggak ada pengharapan. Tetapi karena Yesus hidup,
maka kita tahu bahwa hidup yang kekal itu nyata, itu real. Saya mendampingi teman yang orang tuanya sedang kanker stadium terakhir, sudah menjalar ke tulang dan kulit, sudah harus suntik morfin secara rutin, dan itu sangat-sangat menyedihkan buat keluarga. Dalam situasi yang sulit, orang tua kita ini terus berharap sama Tuhan. Dia ingat tubuhnya makin lemah, tetapi imannya makin mengharapkan Tuhan. Wah, saya pikir itu yang jadi kekuatan ya. Kadang-kadang sakit penyakit ini mengungkung kita. Kita pikir ya sudahlah, selesai hidup ini, selesai. Tetapi kemudian dia terus bisa berharap. Memang kadang-kadang dia bicara, saya sudah capek, pulang saja. Tetapi ketika dia lihat lagi, ada kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Dan juga ada hidup yang Tuhan janjikan. Tanpa penderitaan, hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Wow, itu jadi sebuah pengharapan yang menolong inang ini terus bertahan. Kalau hidup ini hanya berakhir di dunia ini, we have no hope. Apa artinya Yesus hidup? This means we have an incredible future. Rasul Petrus mengatakan bahwa apa yang tersimpan bagi kita, itu sesuatu yang sangat luar biasa dan penuh kemuliaan. Apakah Bapak Ibu Saudara mengharapkan hal ini? Kita punya keyakinan, assurance. Yang ketiga, purity. Wah, anak Tuhan harus kedekatan sama Tuhan, harus yakin bahwa Tuhan menjamin hidup kita sampai kekekalan, tapi juga harus hidup menyucikan diri. Itu jelas sekali di ayat-ayat yang dituliskan. 1 Yohanes 3 tadi ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kalau kita niru Tuhan, ayo dong mirip seperti Tuhan. Kalau Tuhan suci, kita pun suci. Apa artinya? Perhatikan beberapa ayat ini ya. Kita tidak membaca semuanya, tapi Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini ayat-ayat yang kita baca tadi. Ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa, dipakai kata hamartia, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Kalau Yesus sudah membebaskan kita dari dosa, ya mbok ya kita jangan lagi dong hidup dalam dosa. Ya, ini jadi bagian yang penting untuk kita pikirkan. Di ayat 6 dikatakan juga ya, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebenarnya kalimat yang lebih tepat, saya setuju dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat yang sama, ayat 6 dan ayat yang ke-9, coba lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, disingkat BIS ya. Lihat terjemahannya. Dia menggunakan istilah yang lebih tepat. Tidak terus-menerus berbuat dosa. Ayat 9 juga begitu. Orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Jadi bukannya tidak bisa berdosa. Kadang-kadang karena kita juga masih hidup dalam dunia, kadang kita gagal. Tetapi kita tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Bukannya kita planning, bikin dosa, asik. Bukan. Dan kebangkitan Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Perhatikan 1 Korintus 15 ayat 17. Paulus berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Berarti kebangkitan Yesus memberikan kita kelepasan dari dosa. Karena itu jangan lagi hidup dalam dosa. Kalau Yesus yang bangkit itu menjadikan kita suci, kudus, kita bisa berkemenangan atas dosa. Maka pilihan-pilihan hidup kita haruslah pilihan-pilihan yang menyatakan kemuliaan Allah. Saya menuliskan, melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang hidup kembali, Dia memberi kita kuasa atas segala kecenderungan dosa. Ketika kita mengizinkan Dia mengendalikan kehidupan kita. Roh Kudus tadi hadir ya, itu sudah dikatakan.
Semua orang yang dipimpin roh Allah, anak Allah. Jadi anak Allah itu ada roh kudus dalam dirinya. Kalau ada roh kudus, maka apa yang harusnya terjadi? Harusnya hidup makin kudus. Kecuali kalau yang ada roh kudus, tambah kudus deh hidupnya. Tambah nggak beres. Tapi kita jelas anak Allah dipimpin oleh roh Allah. Paulus berkata di Galatia pasal 5, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Dia katakan lagi di ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayo kita evaluasi lagi hidup kita. Jangan-jangan kita juga kena virus. Kita di rumah nggak keluar-keluar, tapi kena virus juga. Virus apa itu ya? Wah, ada yang sekarang mungkin kena virus kemalasan, virus kemarahan. Kadang-kadang di rumah melulu ya. Lihat anak maunya marah, lihat suami maunya marah, lihat istri maunya marah. Anak-anak siswa mungkin hidup dalam cheating ya, nyontek, bikin tugasnya copy paste gitu ya. Jangan-jangan virus-virus ini sedang menghinggapi kita. Bohong, lying, envious, pornografi. Wah, ini juga virus yang ngeri sekali ya. Banyak orang sekarang dengan alasan semua online, hanya sejauh klik, keklik juga yang porno-porno. Greed, rakus. Sehingga di rumah kerjaannya belanja, apa-apa belanja, buka ini, buka itu, belanja lagi. Wow, mau Harbolnas ini ya. Jadi kayaknya belanja, jadi kita dikuasai oleh kerakusan. Apa yang jadi virus yang menguasai kita? Hati-hati. Dosa dekat dengan hidup kita. Tapi Tuhan berkuasa. Dia mau membebaskan kita. Seringkali masalahnya bukan di Tuhan, Bapak Ibu ya. Saya tulis begini, sebagai orang percaya, kadang-kadang kita gagal waktu kita berjalan bersama Tuhan. Masalahnya bukan pada Allah, masalahnya pada kita. Kita yang tidak setia, kita yang tidak taat. Kadang-kadang lucu ya, kita mintanya sama Tuhan, tapi kita nggak serius juga mintanya. Pilihan-pilihan hidup kita tidak menyatakan apa yang kita mau Tuhan lakukan buat kita. Contoh, doanya begini, Tuhan Yesus, berikan saya kesehatan, tapi rokoknya jalan terus. Itu gimana? Tuhan juga bingung nolong Bapak Ibu ya. Kadang-kadang gimana nolongnya ya? Kita minta Tuhan bekerja, tapi kita tidak memilih ketaatan. Tuhan bekerja di dalam ketaatan kita. Waktu saudara mau katakan tinggalkan dosa, maka pilih hidup benar. Pilih hidup yang jelas, sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik, pemuda, remaja, doanya, Tuhan, jagai hidupku. Kita doa Bapa kami kan ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi kamu jalan sendiri ke pencobaan. Doanya minta kekudusan, downloadnya porno, tambah terus. Nah, ini bagaimana kehidupan yang mencirikan saya anak Allah? Harusnya kalau saya anak Allah, saya pun makin kudus karena Tuhan memimpin hidupku. Roh Kudus diberikan memimpin aku. Dan ada arahnya, ini jelas ya. Kita semakin berubah, bertumbuh, makin serupa dengan Kristus. Itu yang dituliskan di dalam ayat 2 ya. Saya bolak-balik. Karena Rasul Yohanes itu nulisnya banyak tersebar ya, di atas, di bawah. Dia katakan kita adalah anak-anak Allah, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita makin mirip Yesus. Jadi sebenarnya itu ukurannya ya. Coba kita lihat hidup kita. Makin mirip Yesus nggak? Kalau orang lihat hidup kita, dia bilang apa ya? Apakah ada? Mungkin yang di sekolah, di kampus, atau di rumah, ada yang ngomong, wah, kamu Yesus banget ya. Ada yang bicara begitu? Berarti kan kita mirip Yesus ya. Untuk orang lihat, wih kamu Yesus sekali. Tapi kalau orang lihat hidup kita langsung, dasar kamu anak setan. Karena mungkin kesetanan yang lebih kelihatan. Apa-apa marah, belum apa-apa ngambek, belum apa-apa lagi sudah bikin dosa. Jadi akhirnya yang kelihatan bukan anak Allah, tapi anaknya si iblis gitu ya. Arah pertumbuhan kita jelas. Saya mengutip sebuah kalimat menarik dari seorang pembicara. Dia mengatakan, Natal itu kan kita bicara inkarnasi. The-incarnation means Jesus became like us. Yesus jadi manusia. Tetapi kebangkitan berarti
kita bangkit untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Sudah kita lihat 3 hal ya. Anak Tuhan punya kedekatan dengan Tuhan, punya keyakinan akan Tuhan dan janji-janjinya. Dan yang ketiga, punya kekudusan untuk hidup di dalam Dia. Yang keempat, kita diberikan kuasa, otoritas atas kuasa kegelapan. Perhatikan di ayat 7 dan 8. Tadi semua kita sudah baca. Perhatikan di bagian bawah, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kita punya kuasa yang dari Allah. Maka ingatlah, kita punya Kristus yang menang, mengalahkan kuasa maut. Makanya jangan main-main lagi lah ya. Ada yang masih suka pergi dukun, katanya orang Kristen. Minggu ke gereja, hari lain ke dukun. Minggu ke gereja, hari lain baca bintang minggu ini, horoskop. Kadang-kadang dalam dunia ini banyak orang cari pegangan-pegangan lain. Kayaknya Yesus kurang berkuasa. Kayaknya harus pakai apa lagi? Oh, roh nenek moyang pakai jimat diturunkan orang tua. Oh, ini jaga badan. Kalau jaga badan kenapa nggak minum vitamin? Kadang-kadang saya pikir banyak orang mau mengaku anak Tuhan, tetapi sebenarnya hidupnya justru menunjukkan Tuhannya bukan Tuhan yang dia sungguh-sungguh jadikan yang utama. Perhatikan di 1 Yohanes 4, masih di kitab yang sama. Rasul Yohanes berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kadang-kadang pendeta dicari ya, Pak Pendeta tolong, ada roh jahat, begitu ya. Kalau Bapak Ibu sadar bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari yang ada dalam dunia, ya tidak selamanya harus cari pendeta kan? Bisa nggak kita mengusir roh jahat? Oh bisa. Ayatnya mana ini? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Jangan hidup dalam ketakutan. Orang yang dikuasai roh jahat biasanya hidup dalam ketakutan. Hidup dalam kecemasan. Dan beberapa orang dengan ciri-ciri punya kemarahan yang tidak bisa dikontrol. Itu biasanya ciri-ciri orang yang punya kuasa-kuasa gelap yang dia pegang. Dan kalau itu yang terjadi, putuskan, patahkan dalam nama Yesus. Karena kita ada di dalam kemenangan Kristus. Yang terakhir adalah kasih. Jadi kalau dibuat dalam bahasa Indonesia ini 5K. Ciri anak Tuhan, anak-anak Allah. K yang pertama kedekatan, K yang kedua keyakinan, K yang ketiga kekudusan, K yang keempat kuasa, dan K yang kelima adalah kasih. Tentunya kasih kepada Allah dan sesama. Itulah ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dibandingkan sama anak iblis. Bedanya apa? Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran berarti anak-anak iblis itu hidup dalam ketidakbenaran. Sementara anak-anak Allah hidup dalam kebenaran. Demikian juga katanya barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kasih menjadi ciri anak Allah. Bapak John Stott mengatakan kalimat ini. Sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih. Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Nah, apa bukti mengasihi Allah? Apa bukti mengasihi Allah? Apakah bukti mengasihi Allah seberapa besar foto Yesus di ruang tamu kita? Seberapa besar kalung salib kita? Oh tidak. Bukti mengasihi Allah. Coba lihat Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sederhana. Mengasihi Tuhan, ya ikuti perintahnya. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Rasul Yohanes juga di 1 Yohanes 4 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi bukti kita mengasihi Allah juga kita mengasihi sesama. Dan itulah yang diingatkan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di masa-masa pandemi ini sebenarnya kasih kita ditantang.
Ciri anak Allah. Saya harap di sektor 1 ini banyak anak Allah yang benar-benar belajar menunjukkan kasih. Rasul Yohanes juga bicara ya, nanti baca sampai ke bawahnya. Dia bicara di 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Apa bukti kita mengasihi sesama? Dia katakan kalimat ini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, dan kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau Kristus kasih nyawanya buat kita, mari kita belajar juga mengasihi sesama. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Rasul Yohanes katakan di ayat 17 dan 18. Barang siapa punya harta duniawi, melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Lalu dia sebutkan lagi, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari Bapak Ibu kita menunjukkan kasih. Kalau yang merayakan Paskah hari ini sudah jadi anak Allah, buktinya adalah kasih. Kasihnya di mana? Ya di komunitas kita. Ingat, kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri kita sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal dalam komunitas, kita meninggal dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Saya pikir di tengah-tengah situasi pandemi yang melanda bangsa kita, virus corona yang belum selesai, kita dipanggil untuk mengasihi Allah, yang berarti taat kepada Allah. Ikuti perintah-perintahnya. Tapi kita juga dipanggil untuk mengasihi sesama. Kadang saya pikir gimana ya belajar mengasihi sesama. Bapak Ibu, saya pakai ilustrasi begini. Mari kita mengubah kontak jadi connect. Maksudnya apa itu ya? Di HP kita tuh banyak kontak. Jadi bisa jadi di HP Bapak Ibu itu kontaknya banyak. Kita bisa punya 1000 kontak mungkin. Tetapi kan tidak semuanya kita connect ya. Nah, saya pikir mari belajar untuk mengasihi sesama. Kita beralih dari kontak menjadi connect. Jadi belajarlah. Mungkin tidak semua kontak bisa kita connect ya. Tetapi kita belajar menanyakan, belajar nelpon, belajar kirim WA kepada dia, kepada orang yang kita mau perhatikan, belajar untuk peduli dengan kebutuhan orang lain. Jadi memang menarik nih, bukan cuma banyak kontak, tetapi mari yang ada dalam kontak kita. Mungkin kita pilih, minggu ini saya akan connect dengan beberapa orang. Lebih khusus tanya kabarnya, tanya apa yang mau didoakan. Mungkin dari situ ada pergumulan yang dia berani terbuka. Ini bukan tugas majelis. Bukan cuma tugas majelis saja, bukan cuma tugas pendeta saja. Mari sebagai jemaat sama-sama kita belajar memperhatikan. Ada banyak kontak, tetapi mari beralih bukan hanya koleksi kontak. Tetapi kita belajar connect dengan pergumulan orang di sekitar kita. Hari ini kita belajar Yesus yang bangkit membawa kita jadi anak Allah. Dan ciri-cirinya kita sudah lihat tadi. Anak Allah yang pertama, dia punya kedekatan dengan Allah. Yang kedua, dia punya keyakinan kepada Allah dan janji-janjinya. Yang ketiga, dia mau hidup dalam kekudusan. Karena bukan lagi hidup menikmati dosa. Yang keempat, dia punya kuasa. Karena Kristus yang menang itu memberikan rohnya yang kudus, yang lebih besar dari semua yang ada dalam dunia. Dan dia juga punya kasih. Yang kelima, kasih. Saya tidak tahu yang mana yang saat ini saudara sedang bergumul untuk hidupi. Mungkin lima-limanya, mungkin rasanya Pak Pendeta saya sudah cukup baik deh di dalam kasih. Tapi mungkin saya kurang yakin, oh saya masalahnya di keyakinan.
Oh Pak Pendeta, saya yakin sekali. Tapi masalahnya saya kurang kasih Pak ya. Saya lagi egois nih Pak. Semua tentang diri saya. Mari Paskah tahun ini kita maknai dengan kembali menyadari. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengalami Paskah sehingga kita boleh jadi anak-anak Allah dengan ciri-ciri yang sungguh-sungguh memuliakan Allah. Selamat Paskah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ingatlah selalu, Paskah bukan sekadar perayaan, tetapi Paskah yang sejati ketika kita berubah semakin hari, semakin serupa dengan Kristus, dengan Allah karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami yang mengalami kebangkitan-Mu untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kami alami, tolong kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak yang sungguh punya kedekatan relasi dengan Tuhan. Anak-anak yang hidup dalam keyakinan, yang hidup dalam kekudusan, hidup dengan mengandalkan kuasa Tuhan, dan hidup yang membagikan kasih yang dari Tuhan. Tolong kami, bukan cuma jadi pendengar firman, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.